Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya sama aku Bunda Twin. Apa kabar semuanya? Semoga kalian sehat, bahagia, dan tetap semangat ya, amin. Nah teman-teman, di video kali ini tuh aku mau bikin cemilan ya. Aku mau bikin bolu pisang gitu ya. Tapi sebelum aku berbikinan, di sini tuh aku mau sedikit bersih-bersih dulu di dapur. Ini aku lihatkan ke kalian ya, bagaimana kondisi dapur teman-teman. Masya Allah, itu kotor banget. Itu kalian nggak sih, di dinding itu banyak kayak apa ya, kayak serangga-serangga gitu, yang udah sering aku bilang di videoku ya. Banyak kayak itu kayak bentukan nyamuk gitu loh teman-teman, tapi itu bukan nyamuk gitu ya. Nah di sini tuh aku mau bersih-bersih dulu di dapur. Ini aku mau lap-lapin dulu semuanya. Aku tuh memang pengen bikin cemilan gitu ya, tapi ya pengennya sih sebelum bikin cemilan dapur itu dibersihkan dulu gitu. Jadi dapur tuh udah bersih, nanti tuh jadi pas bikin cemilan itu jauh lebih lebih enak gitu ya teman-teman. Terus juga kan nggak sakit juga mata ngeliat dapur tuh masih kotor gitu ya. Aku tuh emang udah beberapa hari yang lalu teman-teman kepengen banget gitu ya nyobain bikin bolu pisang. By the way, aku tuh belum pernah bikin bolu pisang ya teman-teman, seumur hidup bahkan ya ini. Jadi ini tuh kali ini tuh perdana aku bikin bolu pisang gitu ya teman-teman. Ya semoga lah teman-teman bolu pisangnya itu jadi ya. Jadi kalau misalnya nanti itu berhasil kan jadi semangat gitu ya, pengen berbikinan yang lain lagi dan pengen belajar lagi buat berbikin cemilan yang lainnya. Nah di sini pokoknya aku ngelap-ngelapin dulu ya teman-teman. Ini kalian bisa lihat ya, aku ngelap-ngelapin kompor, meja-meja gitu ya. Terus juga nggak lupa dinding-dindingnya. By the way, di sini aku juga nggak lupa buat ngelap-ngelapin rak 3 tingkat aku ini ya teman-teman. Masya Allah, ini tuh cantik ya raknya, karena memang dia itu warnanya putih pink dan bener-bener gemes banget. By the way nih teman-teman, beberapa waktu yang lalu aku tuh ada ditanyain gitu ya, Bun, rak kayu yang tempat bawang-bawang itu di mana Bun? Kok sekarang udah nggak ada? Itu masih ada kok teman-teman. Itu aku naruh buat kayak apa ya, kayak barang-barang atau bumbu-bumbu yang kadang itu agak kotor gitu loh teman-teman. Jadi aku tuh taruhnya di situ. Dan itu aku simpennya ada di bawah kolong ya teman-teman ya, biar biar nggak terlalu banyak barang juga di sini gitu ya. Jadi aku fungsikan aja itu tuh di bagian bawah kolong buat naruh. Kayak kadang itu aku ngambil jahe dan jahe itu masih banyak tanahnya gitu ya, atau kunyit yang masih agak banyak tanahnya gitu ya, udah taruhnya di situ. Atau buat nyimpen bahan-bahan bumbu-bumbu yang lain-lain lah gitu teman-teman. Jadi aku taruh di atas meja kompor ini yang sekiranya itu cantik gitu ya, terus juga kelihatan biar lebih rapi gitu ya teman-teman. PR banget nih teman-teman buat aku nabung buat beli peniris piring ya teman-teman, karena memang aku tuh udah lama banget kan ngomong-ngomong pengen beli gitu ya. Pengen sih teman-teman, cuman ya kadang itu suka ada aja kendalanya teman-teman. Terkadang itu budgetnya udah ada gitu ya, tapi pas pas dilihat-lihat gitu ya, ada yang suka malah ongkirnya mahal gitu. Alhasil nggak jadi lagi deh beli gitu ya. Terus ujung-ujungnya uangnya malah kepake buat yang lain-lain gitu ya. Ya kadang aku seperti itulah ya teman-teman. Jadinya ya udahlah ya, sekarang dimanfaatin ini aja dulu sampai nanti kalau misalnya punya budget yang lebih buat beli peniris piring yang agak besaran gitu. Karena kan memang cucian piringku itu emang selalu banyak ya teman-teman. Jadi memang peniris piringnya ini memang rada kekecilan, tapi so far masih enak kok teman-teman digunainnya gitu ya. Peniris piring ini tuh masih bisa lah dimuat-muatin. Walaupun kadang itu aku suka juga sih nambah wadah yang lain gitu ya. Misalnya aku ngambil baskom yang lain buat tambah-tambahan gitu. Nah teman-teman, seperti biasa ya, kalau aku tuh kalau misalnya bersih-bersih gitu ya, ini aku juga biasanya sambil sekalian menata-nata posisinya lagi gitu ya teman-teman. Ya nggak ada yang gimana-gimana sih posisinya, cuman kayak ngegeser-geserin sedikit gitu, yang ngerubah-ngerubahin sedikit aja. Jadi setidaknya setiap bersih-bersih langsung ada kayak pemandangan yang agak baru gitu ya, kayak langsung ada suasana yang baru kayak gitu. Ya begitulah ya teman-teman, kalau misalnya kita itu kehobian gitu ya, terlalu hobi gitu ya teman-teman buat bersih-bersih, buat geser-geser gitu ya. Karena terkadang ketika kita udah bersih-bersih, udah geser-geser gitu ya, terus dapur itu udah bersih, udah rapi, ada suasana baru, memang ada kepuasan tersendiri.
Nah, di sini juga aku nggak lupa teman-teman buat bersih-bersih rak bumbu ya. Itu aku juga lap-lapin untuk si tempat-tempat bumbunya karena itu agak rada-rada berminyak ya teman-teman. Jadi aku bersihin dulu semuanya biar bener-bener kinclong. Kalau misalnya kita itu mau aktivitas di dapur, terus dapurnya itu udah bersih, udah rapi gitu ya, rasanya itu kayak lebih seneng aja gitu ya teman-teman. Terus juga kayak lebih happy aja gitu. Oke, singkat cerita teman-teman, di sini aku tuh mau bebikinan. By the way, di sini aku tuh udah mandi ya teman-teman, karena tadi tuh habis bersih-bersih entah kenapa aku kayak ngerasa badanku ini agak rada-rada gatel sedikit gitu ya teman-teman. Jadi udah di sini aku tuh mau bersih-bersih dulu. Dan by the way teman-teman, di sana tuh tempat bumbunya aku malah balikin lagi kayak semula gitu ya. Cuman tadi aku nggak bikin videonya gitu karena menurut aku kayak udah pas aja posisinya kayak gitu. Nah, di sini aku mau bikin bolu pisang dan ini aku nggak tahu sih aku pakai pisang apa ya teman-teman. Jadi sini aku pakai pisangnya tuh ukurannya agak besar memang ya. Dan di sini langsung aja aku halusin dulu pisangnya menggunakan garpu. Karena jujur ya teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, aku tuh belum pernah bikin bolu pisang sebelumnya gitu ya, dan ini tuh bener-bener perdana ya. Dan di sini aku tuh menggunakan 4 telur ya teman-teman, karena memang di rumah tuh aku cuman ada telur itu 4 gitu ya. Jadi pas-pasan banget nih teman-teman telurnya buat bebikinan ya. Ini tuh percobaan dulu gitu ya. Jadi aku coba dulu kalau misalnya sekarang ini aku bikin bolu pisang jadi. Next kalau misalnya ada pisangnya lagi gitu ya, pengen bikin lagi gitu ya. Karena bolu pisang ini salah satu bolu yang bener-bener aku suka banget. Nah, di sini jangan lupa dikasih gula, terus aku juga kasih sedikit vanili dan aku juga kasih TBM ya teman-teman biar dia itu lembut. Terus juga di sini aku tuh bikin vanilinya itu vanili TBM-nya itu agak banyakan ya teman-teman, dia biar lembut lah gitu ya. Karena jujur aku tuh belum pernah bikin bolu pisang sebelumnya. Oke, di sini langsung aja aku mixer teman-teman. Siapa nih di antara kalian yang belum pernah bikin bolu pisang kayak aku? Ayo teman-teman, kalian acungkan jempol di bawah ya. Karena memang aku tuh belum pernah dan itu perdana. Aku tuh berdoa terus dalam hati semoga ini tuh jadi ya teman-teman. Dan ini kalian bisa lihat ya, aku tuh bener-bener ngocok telurnya sama gulanya itu bener-bener sampai ngembang banget kayak gini. By the way teman-teman, ini tuh bolu pisangnya aku tuh pengen panggang ya teman-teman. Aku tuh pengen panggang bolu pisangnya itu menggunakan oven aku yang dari Meko ya teman-teman. Jadi aku tuh kan punya oven dari Meko, oven listrik 22 liter low watt ya teman-teman. Karena memang kan oven Meko itu besar ya teman-teman. Jadi itu kalau mau bikin bolu-bolu kayak gini itu enak banget gitu ya. Dan di sini tuh ya teman-teman, aku tuh agak rada-rada deg-degan bercampur kayak apa ya, kayak takut-takut juga. Ini jadi nggak ya gitu ya teman-teman. Berhubung aku tuh ini apa ya, kayak bener-bener perdana banget lah teman-teman bikinnya gitu ya. Dan ini tuh kayak di apa ya, ditanya-tanya sama Pak Su, gimana jadi nggak gitu ya. Padahal masih ngaduk gitu ya. Nah, ini setelah aku masukin pisangnya, aku masukin tepungnya, baru deh terakhir aku masukin untuk si mentega yang udah aku cairkan. Terus juga di sini langsung aja aku tuh aduk pakai spatula lagi biar si menteganya tuh nggak ada yang ngendap, tepungnya nggak ada yang ngendap gitu ya, biar kayak lebih maksimal aja gitu teman-teman, tercampur ratanya. Dan ini untuk si apa ya namanya, loyangnya itu udah aku kasih mentega gitu. Terus juga aku taburin sedikit tepung terigu. Sekarang ya teman-teman, semenjak punya oven dari Meko yang bener-bener low watt banget gitu ya, terus juga dia kapasitasnya besar 22 liter, aku tuh jadi kayak pengen terus loh teman-teman bebikin cemilan gitu ya. Masya Allah. Ayo teman-teman, kalian tulis di kolom komentar kira-kira cemilan apa lagi nih yang mudah banget dibuatnya dan tingkat kegagalannya itu kecil gitu ya teman-teman. Boleh dong share di kolom komen gitu ya, nanti bakalan aku coba bikin deh dan aku bakalan cari tahu resepnya gitu ya. Tapi yang simple-simple aja ya, karena jujur aku tuh kalau misalnya bebikinan itu yang ribet-ribet aku belum bisa. Nah, di sini aku panasin dulu ovennya dengan suhu 170 derajat api atas bawah selama 10 menit ya. Nah, di sini tuh pokoknya ya teman-teman, oven dari Meko ini tuh bener-bener enak banget dipakainya gitu ya. Terus juga nih teman-teman, oven dari Meko ini tuh mempunyai pemanasan efisien yang merata karena memang dilengkapi 2 set pemanas atas dan bawah. Jadi dia itu juga low watt teman-teman, 400 sampai 800 watt aja, jadi anti jeglek. Nah, di sini aku masak bolunya itu sekitar 40 menit teman-teman dengan suhu 150 derajat api atas bawah ya.
Nah, oven Meko ini juga pintunya itu transparan teman-teman, dia itu berbahan kaca gitu ya. Jadi kita tuh bisa lihat gitu ya bagaimana proses pemasakan yang ada di dalam. Terus juga lampunya itu kan terang banget ya. Nah, teman-teman, seperti yang aku bilang tadi, oven dari Meko ini tuh mempunyai 4 tombol pengatur ya. Yaitu ada tombol pengatur suhu atas, suhu bawah, suhu atas bawah gitu ya, yang mempunyai suhunya itu 0 sampai 230 derajat Celcius gitu, teman-teman. Terus juga ya teman-teman, itu tuh untuk si si waktunya itu tuh ada 0 sampai 60 menit. Jadi pas digunain itu mudah banget untuk kita mengontrol waktu pas kita itu memasak. Terus nih teman-teman, keunggulan lainnya rak makanannya itu yang benar-benar fleksibel gitu. Jadi kita tuh bisa memilih posisi rak yang tepat. Dan juga loyang yang ada di oven Meko ini tuh bener-bener anti lengket ya teman-teman. Dia itu pokoknya enak banget lah dibersihinnya juga. Buat kalian yang mau samaan, nanti boleh cek linknya di description box aku ya teman-teman. Oke deh teman-teman, ini tuh kalau misalnya udah mateng dia tuh bakalan bunyi gitu ya teman-teman. Nah, kalau udah bunyi kayak gitu tandanya udah mateng, dan ini aku mau angkat dulu. Dan di sini teman-teman aku tuh kayak ngerasa seneng gitu ya teman-teman, karena aku ngelihat ini tuh bentukannya cantik banget teman-teman. Dan ini tuh aromanya harum banget. Terus pas aku cek, ya Allah, ini tuh hasilnya benar-benar bagus teman-teman, nggak gosong, dan dia itu benar-benar cantik lah gitu ya untuk tingkat kematangannya. Nah, di sini udah dingin, aku nggak kasih untuk topping ya teman-teman, karena aku di rumah lagi nggak punya topping, jadi udah kayak gini aja. Karena kalau mau nyari-nyari dulu ujung-ujungnya nanti malah nggak jadi aku bikinannya gitu ya. Oh ya teman-teman, aku juga mau ingetin ya ke kalian, setiap kalian itu membeli produk Meko, nanti di kotaknya itu kalian bakalan dapat golden ticket gitu teman-teman. Dan di golden ticket itu ada misi yang harus kalian selesaikan biar kalian tuh bisa dapat banyak hadiah yang menarik. Jadi nanti kalau misalnya kalian tuh beli produk dari Meko gitu ya, kalian tuh dapat golden ticket, ya udah deh kalian selesaikan aja untuk misi yang ada di situ ya. Nah teman-teman, alhamdulillah ya, akhirnya di sini aku tuh bisa bikin bolu pisang. Masya Allah, tabarakallah, benar-benar luar biasa bahagianya nih teman-teman. Maklum ya teman-teman, aku tuh kan orangnya memang nggak jago bebikinan ya. Jadi pas bebikinan kayak gini terus hasilnya itu bagus dan berhasil, rasanya itu seneng banget. Alhamdulillah teman-teman, ini juga lembut gitu ya, rasanya juga manisnya itu pas. Pokoknya ini enak banget teman-teman, pisangnya juga kerasa banget. Oke deh, di sini aku mau susun dulu. Di sini aku juga ngasih untuk kakak ipar aku ya teman-teman, sedikit-sedikit biar pada nyicip gitu ya. Oh iya teman-teman, sedikit tambahan informasi ya teman-teman tentang oven Meko tadi. Dia itu ada 3 pilihan warna, ada warna putih, ada warna lilac, dan juga warna pink. Jadi buat kalian yang pecinta warna putih, warna pink, dan warna lilac, wajib banget punya oven dari Meko ini, karena memang perpaduan warnanya itu cantik-cantik banget. Nah teman-teman, di sini aku langsung potong-potongin aja untuk si bolunya ini ya teman-teman, karena aku tuh pengen pisahin juga gitu ya nanti buat makan di rumah. Terus aku juga mau nganterin ke rumah kakak ipar aku ya, biar anak-anak kakak ipar aku tuh pada nyicip-nyicip sedikit-sedikit gitu ya teman-teman, karena kan aku juga bikinnya cuma 1 loyang aja. Oke deh teman-teman semuanya, makasih banyak buat kalian semua yang udah ngikutin video aku dari awal sampai akhir ya. Semoga apa yang aku share bisa menginspirasi. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya. Maaf kalau ada kata-kata yang salah, yang kurang berkenan. Sampai ketemu lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.